Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya singkat aja lah ya. Kita ini sering ya dapat omongan oh ini adalah produk impor, oh ini adalah modal asing, oh ini dari mana kek. Sebenarnya apa sih yang dikejar dari nasionalisme itu? Apa sih yang ingin didapat dari nasionalisme? Mungkin ya secara negara, oh saling membantu sesama orang Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah dari orang Indonesianya itu, dari penjualnya itu, kasarannya penjual ya, apakah memang ingin membantu kita? Apakah dari penjual itu juga ingin memberikan yang terbaik? Karena ya seperti contoh kasus terakhir dari Pertamina, kan itu betul-betul merusak itu ya, merusak image cinta produk dalam negeri. Harga sudah ya dibilang terlalu mahal lah untuk kualitas bensinnya. Harga bensin yang ditawarkan, harga ya termasuk juga biosolarnya, itu terlalu mahal untuk kualitasnya, untuk kemampuannya. Memang harga lebih murah, tapi kualitas jauh di bawah yang kompetitornya. Kalau soal oli, kita perlu ngomong secara umum ya, bukan hanya Pertamina. Kalau ya khusus Pertamina pun kualitas olinya buruk, secara globalnya, secara keseluruhannya itu jauh lebih buruk lagi. Mungkin ada omongan cintailah produk-produk dalam negeri. Jadi kemudian ketika oli-oli merek luar itu masuk ke Indonesia dan diproduksi di Indonesia, itu katanya jadi harus lebih dihormati, lebih dihargai, lebih dicintai kan. Tapi apa yang bisa didapat? Apa yang bisa kita dapat? Karena kok harga sama, tapi kualitas jauh lebih buruk. Apa-apaan itu? Kan harapannya dengan harga yang tinggi itu kita bisa dapat barang berkualitas, tapi kok enggak. Kan biasanya orang itu berpikiran bahwa oh kalau produknya itu diproduksi di Indonesia, maka harga bisa lebih murah atau kualitas bisa meningkat ya. Karena ongkos produksi lebih murah. Ongkos produksi lebih murah, tapi kalau harga tetap dijual mahal, ya harapannya kualitasnya lebih tinggi. Kan harapannya seperti itu. Jadi mungkin kayak produk ban. Oh, ban produk lokal ini, ya harga bisa lebih murah. Atau kalau harga sama mahalnya ya kualitasnya bisa lebih tinggi. Minim bisa dapat barang yang lebih fresh, yang karetnya lebih segar. Kalau beli ban kan seperti itu ya. Dengan teknologi luar negeri, walau bahannya bahan lokal, kualitasnya tetap tinggi. Kan itu yang terjadi kan ya. Kalau untuk soal ban kan, yang produk dalam negeri itu bisa bersaing dengan yang langsung impor dari luar negeri. Kan begitu ya. Nah, kalau soal oli kan enggak toh. Kalau untuk soal oli kan produk yang impor itu jauh lebih baik. Padahal ya harga kadang sama. Atau kalau kita ngomong barang-barang yang gelap, ya rada mahal sedikit lah.
Tapi nggak banyak kan bedanya ya. Produk lokal dijual 150.000, yang impor mungkin 170, kan cuma beda dikit. Ya mungkin penulis ini termasuk aneh ya, karena mungkin dari channel-channel lain, ya enggak dong, produk lokal itu sama kok. Lihat nih, sama-sama API SN. Oh malah yang lokal ini malah lebih tinggi API-nya, sudah SP. Gasonya juga lebih tinggi, gaso MA2, yang impor cuma gaso MA. Bahannya juga beda, yang impor semi sintetis, yang lokal sudah sintetis. Bahannya juga pasti pakai yang lebih tinggi kualitasnya, karena ya ongkos produksi lebih murah. Kan sering ya youtuber yang lain ngomong seperti itu. Kalau penulis kan beda. Kalau penulis kan ya berdasarkan nyoba. Dan dari nyoba itu banyak sekali kecewanya ketika mencoba merek luar yang diproduksi lokal. Penulis juga sudah merasakan sendiri antara yang produk luar dengan yang produk lokal. Memang sih penulis itu kayaknya nggak ada kesempatan untuk membandingkan antara produk Amerika dan Singapura. Tapi antara produk Singapura dengan produk Tangerang, produk Indonesia, terasa banget bedanya. Kenapa gitu loh sampai beda ekstrim? Bila kemudian jadi ada yang ngomong, wah nggak beli produk ini karena pemiliknya bukan warga Indonesia, penanam modalnya bukan orang Indonesia. Ya, apa masih relevan nggak gitu ya? Karena misal kayak motor itu lah, ini kan mereknya Yamaha, produk lokal, tapi pemilik modalnya prinsipalnya tetap Jepang. Karena permainan politik pun ya yang selain Jepang juga sulit untuk masuk Indonesia. Dari sisi marketing juga ya karena produk Jepang sudah lama di Indonesia, yang produk selain Jepang itu dikesankan buruk kan. Walau orang-orang yang melek ya tahu saja bahwa ya nggak semua produk Jepang itu bagus. Yang kalau menurut penulis produk Jepang sekarang sayangnya ada penurunan karena ya budaya Jepang sendiri ya yang ya mengedepankan bukan dari kemampuan tapi dari pendekatan ya, nepotisme dan kolusi dan seterusnya. Banyaknya kasus korupsi atau manipulasi yang terungkap di industri otomotif juga jadi bukti. Skandal-skandal otomotif juga banyak terjadi di dunia otomotif. Dan itu yang terungkap. Yang nggak terungkap ya. Di Indonesia ya juga ada skandal-skandal. Kayak skandal rangka SAF yang ya sampai dari lembaga yang menyatakan bahwa memang benar syarat bagian dalam. Tapi ya balik lagi lah. Emang siapa sih ya yang ngomong kita itu harus beli dari orang Indonesia toh? Kalau orang Indonesianya itu beneran
membantu konsumen, no problem lah. Harga lebih mahal gak apa-apa lah. Tapi kalau yang dari Indonesia aneh terus ya jadi apa? Gak membantu konsumen malah mensabotase, yo untuk apa gitu loh. Ya kita tetap harus pilih-pilih. Oke lah, bantu sesama orang Indonesia. Tapi untuk mereka-mereka yang jahat, ya ngapain dibantu? Jadi kayak penulis gini. Walau ya Honda itu memang produksi di Indonesia, produksi lokalnya hampir 100%. Tapi ketika mereka sudah mulai menipu konsumen, sudah mulai ngakali konsumen, ya untuk apa dibela? Juga untuk pelumas, ada beberapa pelumas yang ngomong terang-terangan ke menulis, ini produk lokal, produk anak bangsa, harus ditinggi-tinggikan. Tapi produknya harganya amit-amit, sudah setara oli impor yang keren, yang bagus. Harganya setara dengan oli Proam, setara dengan oli Yacho, ya. Tapi secara kualitas, dibanding oli 24.000, oli drum, alah. Bahkan dibanding dengan mayoritas oli 30 ribuan pun kalah. Oli di bawah 40.000 kalah. Apalagi kalau standarnya yang di bawah 50.000. Walah, gak ada apa-apa nih oli ini. Terus bagusnya di mana? Ada memang produk yang karya anak bangsa yang perlu dipromosikan walau harganya mahal. Harga mahalnya apalagi karena menawarkan sesuatu yang betul-betul berbeda, yaitu oli cukrum. Oli dengan inovasi yang gebrakan yang luar biasa gitu. Karena olinya menggunakan aditif berbasis tembaga ya, molekul yang ada tembaganya, bisa ada efek pemulihan kondisi mesin juga, terus bisa mengurangi aditif-aditif yang di standar API terbaru itu dicoba dikurangi. Sesuatu yang baru bahkan untuk dunia, dan ini ada di Indonesia. Nah, produk seperti itu yang malah perlu disupport ya, perlu didukung. Ya, penulis sudah beli walau belum sempat coba. Ya, semoga aja pabriknya bukan termasuk pabrik yang terhasut oleh aliran yang ngomong, wah oli kalau viscosity indexnya tinggi itu bagus gitu ya. Moga-moga seperti itu. Tapi kalau lihat harganya, wah penulis takut itu beli bahan oli ini dapat yang fresh gak karu-karuan. Ya mungkin perlu nunggu cukrum yang pakai bahan dasar sama kayak oli 30 ribuan. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.